Kaktus adalah tanaman yang sering dikenal dengan durinya yang tajam. Tetapi beberapa jenis kaktus menghasilkan buah yang dapat dimakan dan memiliki rasa yang lezat. Buah kaktus yang paling populer di Indonesia tentunya adalah buah naga. Namun selain buah naga, ada juga buah kaktus lain yang dapat dimakan dan cukup terkenal di beberapa negara, yaitu adalah prickly pear atau juga dikenal sebagai pir berduri. Jika pir berduri dihasilkan dari kaktus genus Opuntia atau kaktus Naples yang daunnya dapat dimakan. Ada juga buah yang mirip dengan pir berduri yang dihasilkan dari tanaman kaktus saguaro, yaitu jenis kaktus raksasa ikonik yang berada di gurun Sonora di Amerika Utara. Namun, jenis kaktus saguaro tidak umum dibudidayakan secara massal. Buah saguaro dikenal memiliki rasa yang manis dan rasanya yang mirip dengan campuran stroberi dan kiwi. Pir berduri atau prickly pear adalah salah satu jenis buah kaktus yang paling dikenal dan banyak dikonsumsi. Kaktus ini dapat menghasilkan batang yang dapat dimakan layaknya sayuran. Sementara pada fase generatif, kaktus Naples juga dapat menghasilkan buah yang dapat dimakan. Sehingga kaktus jenis ini banyak dibudidayakan secara massal oleh banyak petani. Seperti namanya, pir berduri, buah kaktus ini juga memiliki duri-duri halus yang harus dihilangkan sebelum dikonsumsi. Daging buahnya yang memiliki variasi warna merah, kuning atau ungu memiliki rasa manis yang menyegarkan dengan sedikit keasaman. Selain dimakan langsung, prickly pear juga sering diolah menjadi jus, selai, dan bahan tambahan untuk berbagai hidangan. Kandungan nutrisi yang kaya akan vitamin C, magnesium, dan serat menjadikannya pilihan yang sehat untuk menambahkan variasi dalam pola makan. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian sekali lagi untuk melihat tahapan proses pertanian kaktus Naples yang mengkhususkan diri untuk produksi buah prickly pear. Kaktus Naples atau Opuntia yang dikenal juga sebagai kaktus pir berduri memiliki banyak keistimewaan yang membuatnya menjadi jenis kaktus yang sangat bernilai dan multifungsi di Meksiko. Salah satu bagian yang paling terkenal adalah daunnya yang dalam bahasa Spanyol disebut dengan nopales. Nopales ini sering digunakan dalam masakan Meksiko, baik dalam bentuk segar maupun olahan. Selain daunnya yang dapat dimakan, kaktus Opuntia juga menjadi tempat hidup bagi serangga cochineal yang memiliki peran penting dalam industri pewarna alami. Cochineal menghasilkan zat pewarna carmine yang berwarna merah cerah dan telah digunakan selama berabad-abad sebagai pewarna tekstil, makanan, dan kosmetik. Keistimewaan lainnya dari kaktus Opuntia adalah buahnya yang dikenal sebagai prickly pear atau buah pir berduri. Buah ini memiliki rasa manis dan menyegarkan, serta tekstur yang lembut. Prickly pear dapat dimakan langsung atau diolah menjadi jus, selai, dan berbagai produk makanan lainnya. Buah ini juga kaya akan nutrisi termasuk vitamin C, magnesium, dan serat yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh. Prickly pear juga mengandung betalain, pigmen alami yang memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi. Peneliti menunjukkan bahwa konsumsi prickly pear dapat membantu mengurangi kadar kolesterol, mengontrol gula darah, dan melindungi hati dari kerusakan. Dengan semua manfaat ini, kaktus Opuntia benar-benar merupakan tanaman yang hampir seluruh bagiannya dapat dimanfaatkan, menjadikannya salah satu tanaman yang sangat berharga dan banyak ditanam di tanah Meksiko.
Walau kaktus terkenal sebagai tanaman yang kuat dan bisa tumbuh di tempat yang tandus, namun untuk menghasilkan produksi yang maksimal, kaktus opuntia juga memerlukan kondisi tanah yang spesifik untuk dapat tumbuh secara optimal. Tanah yang bagus untuk tanaman kaktus opuntia adalah tanah dengan pH netral, hingga sedikit asam antara 6,0 hingga 7,0. Walau begitu, kaktus opuntia tidak memerlukan tanah yang terlalu kaya akan nutrisi. Namun drainase yang baik harus diperhatikan, sehingga tidak adanya genangan di musim hujan yang dapat membuat kaktus busuk. Untuk mendapatkan tanah yang ideal, petani tetap perlu melakukan pembajakan lahan. Pembajakan ini bertujuan untuk melonggarkan struktur tanah dan memungkinkan akar mendapatkan cukup udara untuk berkembang. Berikutnya adalah proses penanaman bibit kaktus. Menanam kaktus dapat menggunakan hampir semua bagian dari kaktus mulai dari akar, tunas, patahan batang, dan daun. Petani di sini secara umum menggunakan daun seperti ini untuk menanam bibit pada ladang yang baru. Petani akan memberikan jarak antara tanaman sekitar 1 hingga 2 meter dengan cara mengukur setiap lubang. Jarak tanam ini diperlukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi pertumbuhan kaktus. Baru selanjutnya, menambahkan pupuk kompos ke dalam lubang dan menancapkan daun kaktus opuntia ini. Kemudian menyiraminya dengan air. Seperti yang pernah dibahas sebelumnya, kaktus ini membutuhkan waktu antara 1 hingga 2 tahun setelah tanam untuk dapat dipanen daunnya. Namun, untuk memanen buahnya, petani harus menunggu lebih lama antara 2 hingga 3 tahun setelah tanam. Untuk mendapatkan pertumbuhan yang optimal, kaktus membutuhkan pupuk yang kaya akan fosfor dan kalium untuk mendorong pertumbuhan dan pembuahannya. Pupuk organik seperti kompos atau pupuk kandang juga sangat baik untuk memperkaya tanah dengan nutrisi tambahan. Penyiraman dilakukan secukupnya, terutama pada bulan-bulan awal penanaman. Kaktus ini toleran terhadap kekeringan, sehingga penyiraman yang berlebih harus dihindari. Tantangan hama dari kaktus ini adalah serangan dari serangga cochineal. Serangga yang dapat dimanfaatkan oleh orang Meksiko sebagai bahan pewarna alami. Jika tidak ditangani dengan baik, serangga cochineal dapat menciptakan jamur pada tanaman, menutup seluruh tanaman, dan jamur berwarna putih ini akan menyebabkan kaktus mengering dan mati. Dulu banyak penggunaan pestisida, namun kini penyakit ini dapat ditangani dengan air dan sikat, di mana area yang terkena penyakit dapat dibersihkan atau dibuang sehingga tidak menular ke tanaman yang lain. Selain itu, petani juga dapat menyingkirkan daun bersama dengan serangga cochineal yang masih menempel untuk dijual ke para peternak serangga ini untuk dipanen sebagai bahan baku pembuatan pewarna alami. Pir berduri biasanya membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 4 tahun untuk mulai berbuah setelah penanaman. Biasanya buah pertama kali muncul pada musim semi dan dapat dipanen sepanjang musim panas hingga awal musim gugur. Buah yang matang memiliki warna yang cerah dan mudah dipetik dari kaktus. Panen dilakukan dengan menggunakan tang atau alat pemetik buah dengan sarung tangan tebal yang dipakai oleh para pekerja untuk melindungi diri dari duri kaktus pada buah dan batangnya. Dari sini, hasil panen buah pir berduri akan diantar ke pasar untuk diperjualbelikan. Bahkan beberapa akan dijual ke luar negeri untuk pangsa pasar yang lebih luas. Pir berduri dibanderol mulai dari harga Rp27.000 hingga Rp43.000 per kilo, tergantung musim, lokasi, dan varietasnya. Hasil panen pir berduri dalam jumlah besar juga dapat diserap oleh para produsen yang akan membuatnya menjadi jus, selai, atau produk makanan lainnya dalam kemasan.